ini kami memperingati Hari Arak Bali yang pertama 29 Januari 2023. Dan kita ada yang membaca sebuah berita ketika Gubernur Bali, Iwayan Koster, mensahkan tanggal 29 Januari sebagai Hari Arak Bali yang dipertegas dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Bali. Hal ini dilakukan untuk menjaga warisan leluhur Bali yang sudah menjadi nilai adiluhung bagi masyarakat Bali. Sebenarnya bukan di wilayah Bali aja sih budaya minuman beralkohol dapat kita jumpai. Kalau dikulik, hampir semua wilayah di Indonesia masyarakatnya punya budaya mengonsumsi minuman beralkohol. Namun jika merujuk wilayahnya, misal wilayah tersebut penduduknya mayoritas beragama Islam, maka minuman alkohol mengalami benturan dikarenakan agama Islam melarang pengikutnya untuk mengonsumsi minuman beralkohol. Jadi keberadaannya cenderung tertutup dan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Minuman alkohol bisa dikatakan minuman tertua yang ada di bumi. Bahkan ada yang berpendapat sejarah minuman beralkohol berjalan berdampingan dengan sejarah peradaban manusia. Hal ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya peralatan pembuatan wine di kota Tbilisi, tepatnya di negara Georgia saat ini, yang diperkirakan ahli arkeologi berumur 8.000 tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri, praktek mengkonsumsi minuman beralkohol bisa ditemukan dari beberapa peninggalan prasasti-prasasti kuno. Misalnya prasasti Kembang Arum yang ditemukan di wilayah Sleman yang berangka di tahun 902 Masehi. Di dalam prasasti tersebut dijelaskan minuman yang bernama tuak dijadikan sebagai minuman para pemain gendang ketika melakukan kegiatan pertunjukan musik. Nah, sebenarnya bagaimana sejarah awal munculnya minuman beralkohol di Indonesia? Dan apa yang membuat minuman alkohol tradisional bisa bertahan sampai sekarang? Daripada berlama-lama, mendingan kita bahas pembahasannya. Tentunya cuma di channel ini ya, Jetspedia. Minuman alkohol lokal di Indonesia bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis arak, yang pembuatannya dilakukan dengan cara distilasi. Dan yang kedua, jenis tuak, yang pembuatannya dilakukan dengan cara fermentasi. Minuman arak sendiri menurut Raymond Michael Menot yang dikutip dari buku Budaya Minum di Indonesia, diyakini berasal dari India, dikarenakan pada saat itu penduduk India banyak melakukan migrasi ke negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Sehingga penduduk India yang melakukan migrasi tadi mengajarkan secara tidak langsung kepada penduduk lokal tentang pembuatan minuman beralkohol. Ditambah lagi kata arak diyakini berasal dari bahasa India, yaitu areka, yang berarti benih palem, yang kebetulan penyebarannya banyak ditemukan di wilayah Nusantara. Minuman tuak bisa dikatakan merupakan minuman alkohol asli yang berasal dari Nusantara. Hal ini dikarenakan kata tuak tidak ditemukan dalam catatan naskah-naskah luar. Kata tuak sendiri diyakini berasal dari bahasa Austronesia yang merupakan induk dari bahasa-bahasa yang ada di Asia Tenggara. Kata tuak sendiri bisa dijumpai lewat prasasti-prasasti peninggalan kerajaan kuno. Misalnya prasasti Gulung-Gulung, peninggalan kerajaan Singosari yang berangka di tahun 923 Masehi. Dalam prasasti tersebut ditulis Naha Praka Cinca Tuari Pranandika. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih ada cinca yang manis dan tua, dan tiba-tiba mereka menambahkannya lagi. Prasasti ini menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu sedang menikmati tuak secara bersama-sama. Awal mula masyarakat Nusantara mengolah minuman beralkohol tidak bisa lepas dari iklim di wilayah yang mereka tempati. Seperti kita ketahui, wilayah di Indonesia terdapat banyak wilayahnya yang berada di wilayah ketinggian, sehingga secara otomatis memiliki cuaca yang sangat dingin. Nah, dengan mengolah kemudian meminum minuman beralkohol yang mereka buat, mereka bisa menjaga suhu tubuh mereka dari cuaca dingin. Kemudian bahan utama untuk membuat minuman beralkohol juga didukung dengan banyaknya pohon kelapa dan pohon enau yang tumbuh di kepulauan Indonesia, yang mana airnya dijadikan sebagai bahan utama untuk pembuatan minuman beralkohol. Selain itu, minuman beralkohol mempunyai peran penting bagi masyarakat di masa lalu. Minuman beralkohol dijadikan oleh mereka sebagai media untuk membangun hubungan sosial, ada kemudian digunakan sebagai syarat sebuah ritual, dan ada juga meyakini minuman beralkohol dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit. Di daerah Sumatera Utara, minuman alkohol lokal bernama tuak merupakan minuman sehari-hari bagi masyarakat Batak yang memiliki kadar alkohol sekitar 3-5%. Tuak sendiri berbahan dasar air nira yang difermentasi dengan menggunakan kayu raru sebagai bahan tambahannya. Bagi masyarakat Batak, khususnya laki-laki, tuak merupakan minuman yang dapat membangun nilai-nilai ikatan sosial, kerukunan sosial, dan dapat mempererat persaudaraan.
Biasanya mereka minum tuak di warung tuak yang mereka sebut dengan nama Lapo. Lapo sendiri merupakan ruang publik bagi masyarakat Batak yang dapat mencurahkan segala ide-ide yang dikeluarkan. Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Harisan Boni Fernando di dalam jurnal yang berjudul Kearifan Lokal Minuman Tradisional Tuak dalam Merajut Harmoni Sosial di Tapanuli bagian utara, ketika pesta demokrasi tiba, para calon kepala daerah, calon legislatif, dan tim sukses masing-masing pemenang seringkali datang ke Lapo untuk mensosialisasikan visi misi dan berbagai program mereka kepada masyarakat. Ya tentunya diskusi tersebut sambil dibarengi dengan segelas tuak sebagai alat untuk mensukseskan tujuannya. Selain itu, tuak juga dijadikan sebagai ritual adat bagi masyarakat Batak. Ritual tersebut dikenal sebagai ritual Manuan Ompu-Ompu dan ritual Manuanggi. Ritual Manuan Ompu-Ompu adalah ritual yang dilakukan ketika orang tua yang sudah memiliki cucu di dalam salah satu keluarga sudah meninggal. Dan kemudian di atas pusara kuburannya ditanam beberapa jenis tanaman yang kemudian diikuti dengan ritual menyiram tuak di atas pusara kuburannya. Wow, unik ya. Kira-kira di daerah kalian ada nggak ritual yang mirip dengan ritual Manuan Ompu-Ompu? Jika ada, coba komen di kolom komentar ya. Sedangkan ritual Manuanggi dilakukan ketika keturunan dari pihak nenek memberikan makanan kepada neneknya. Tujuan dari ritual ini, sang cucu meminta restu kepada nenek untuk menikahi pria pilihannya. Bisa juga meminta nasihat, misalnya jika ada permasalahan timbul di dalam keluarga. Dan bisa juga dilakukan ketika salah satu dari pihak keluarga ingin membagi harta warisan. Dalam ritual ini wajib disajikan makanan dan minuman tuak sebagai sajiannya. Di Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Minahasa, cap tikus sudah menjadi bagian dari masyarakat Sulawesi Utara. Cap tikus sendiri merupakan minuman alkohol yang cara pembuatannya dilakukan dengan cara distilasi yang memiliki kandungan alkohol sekitar 40%. Menurut Remi Silado yang dikutip dari buku Budaya Minum di Indonesia, penamaan cap tikus bermula ketika orang Minahasa kesulitan mencari minuman Eropa yang biasa mereka minum. Nah, lewat kejadian itu, mereka pun berinisiatif untuk menyuling minuman lokal bernama seguer yang awalnya minuman fermentasi, yang kemudian mereka suling menjadi minuman berjenis anggur putih. Minuman hasil sulingan tersebut kemudian ditaruh di botol minuman orang Eropa tadi, yang kebetulan botolnya bergambar tikus. Maka masyarakat Minahasa yang kebetulan pada saat itu belum bisa baca tulis dengan spontan menyebut minuman tersebut dengan nama cap tikus. Ya, bisa dikatakan cap tikus merupakan vodka made in Minahasa. Cap tikus sendiri terbuat dari bahan dasar air nira. Pembuatannya masih dilakukan dengan cara tradisional. Air nira yang sudah ditampung dari pohon enau kemudian dimasukkan ke dalam drum yang sudah disambung dengan bambu guna menampung hasil sulingan yang kemudian menjadi minuman cap tikus. Bagi masyarakat Minahasa, cap tikus begitu penting dalam kehidupan mereka. Melihat lokasi Minahasa yang berbukit dan memiliki cuaca yang sangat dingin, cap tikus bisa digunakan sebagai minuman penghangat badan sebelum melakukan aktivitas pekerjaan. Keberadaan cap tikus juga menjadi sakral bagi masyarakat Minahasa dalam hal ritual-ritual adat. Minuman cap tikus harus dihadirkan ketika masyarakat Minahasa merayakan persembahan kepada penguasa alam yang mereka yakini, yang mereka sebut dengan nama Opo Empung Wailan Wangko. Selain kepada penguasa alam yang mereka yakini tadi, minuman cap tikus ini juga dijadikan sebagai persembahan kepada roh-roh leluhur. Leluhur di sini diartikan mereka yang pernah menjadi pemimpin, tokoh yang memiliki sifat bijaksana, dan mereka yang memiliki kesaktian. Cap tikus juga digunakan sebagai syarat ritual adat ketika masyarakat Minahasa membangun rumah. Nah, ketika rumah tersebut bakal diisi oleh pemilik rumah, maka pemilik rumah harus menyediakan cap tikus kepada pemimpin upacara adat. Ritual ini dilakukan untuk menghormati dewa pembuat rumah yang mereka yakini, yang mereka sebut dengan nama Tingku Lendeng. Kemudian ada minuman yang bernama arak yang berasal dari Buton, yang terbuat dari air aren yang pembuatannya dilakukan dengan cara distilasi. Minuman arak ini tampilannya mirip-mirip seperti cap tikus. Masyarakat Buton yang mayoritas penduduknya adalah seorang nelayan menjadikan arak sebagai minuman penambah tenaga ketika melakukan aktivitas melaut. Aturan meminum arak bagi nelayan Buton hanya boleh dilakukan dengan dua cara, yaitu ketika berangkat melaut dan ketika setelah selesai melaut. Ketika berangkat, para pemimpin kapal dan pemilik kapal hanya membolehkan anak buah mereka meminum arak dengan takaran 2-3 sloki, yang fungsinya hanya sebagai penghangat badan. Kemudian setelah mereka melaut, biasanya arak yang mereka bawa dicampur dengan ramuan berupa telur ayam kampung dan madu yang mereka yakini dapat mengembalikan tenaga mereka setelah menangkap ikan. Di Papua, khususnya di masyarakat Sentani, mereka juga memiliki minuman tradisional beralkohol yang bernama kepu. Kepu adalah minuman yang berasal dari sadapan mayang buah kelapa yang difermentasi semalaman yang memiliki alkohol kurang lebih 3-4%. Bisa dikatakan kepu merupakan jenis minuman beralkohol tradisional yang masuk ke dalam jenis tua. Masyarakat Sentani mewariskan pengolahan kepu dari generasi ke generasi.
khususnya laki-laki. Namun untuk saat ini, pengetahuan dalam membuat kepu tidak diketahui lagi oleh generasi muda. Minuman ini sekarang hanya bisa dijumpai di 2 kampung saja, yaitu di Kampung Yobeh dan di Kampung Ayapo. Menurut Suyono, Pat Muller, dan Peter Bellwood yang ditulis di dalam buku Budaya Minum di Indonesia, nenek moyang orang Sentani sekitar tahun 1500 sampai 1000 sebelum Masehi telah berinteraksi dengan orang-orang Austronesia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gaya rumah panggung, peralatan yang berbahan dasar moluska, dan manik-manik. Dan tentunya masyarakat Sentani belajar dari orang-orang Austronesia cara pembuatan minuman beralkohol yang terbuat dari olahan air sadapan mayang pohon kelapa. Dalam masyarakat Sentani, kepu memiliki 3 fungsi dalam tatanan kehidupan adat mereka. Yang pertama, fungsi kepu sebagai simbol, dan kedua, fungsi kepu sebagai ritual pembayaran mas kawin, dan ketiga, fungsi kepu sebagai ritual inisiasi anak. Kepu sebagai sebuah simbol, misalnya ketika ada orang pendatang yang masuk ke wilayah orang Sentani, maka masyarakat Sentani memberikan kepu kepada orang pendatang tersebut sebagai tanda integrasi mereka yang sudah melebur dengan masyarakat Sentani. Mereka minum bersama-sama sambil bercerita, seolah-olah pembatas dan perbedaan di antara mereka sudah tidak ada lagi. Mereka larut dan kemudian menjadi saudara dengan sulakan kepu sebagai medianya. Kepu sebagai pembayaran mas kawin dilakukan ketika acara pemberian mas kawin yang diserahkan kepada pihak laki-laki kepada pihak wanita sudah selesai dilakukan. Maka untuk memeriahkan acara, warga dari pihak wanita menyajikan makanan berupa ikan, pisang, sagu, dan tentunya minuman kepu. Setelah hidangan dinikmati oleh para tamu, maka acara selanjutnya dilanjutkan dengan tarian yosin, tarian tradisional masyarakat Sentani. Dan tidak lupa kemudian minuman kepu dibagikan kepada setiap tamu untuk mencairkan suasana acara. Acara bisa berlangsung hingga semalam suntuk. Suara suling dan tambur terus berkumandang hingga matahari terbit. Nah, ketika matahari terbit, disitulah tanda acara sudah selesai. Dalam ritual inisiasi anak atau biasa kita mengenalnya dengan acara memperingati kelahiran anak, minuman kepu sering dijumpai sebagai minuman yang disajikan oleh tuan rumah sebagai bagian dari memeriahkan pesta ulang tahun anak. Namun tidak semua kepala keluarga menyajikan kepu. Bagi kepala keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi, kepu biasanya diganti dengan minuman impor. Kepu sendiri disajikan dalam ritual ini berfungsi untuk memeriahkan acara. Biasanya acara ini dibarengi dengan musik rap, jazz, maupun reggae yang kebetulan hampir semua digandrungi oleh masyarakat di Indonesia bagian timur. Minuman alkohol memiliki fungsinya masing-masing di setiap daerah. Ada yang dijadikan sebagai minuman penghangat badan, ada yang dijadikan sebagai obat untuk menambah tenaga, dan ada juga yang dijadikan sebagai minuman untuk membuat diskusi semakin terbuka. Yang membuat sakral minuman alkohol lokal di beberapa daerah di Indonesia dijadikan sebagai syarat untuk kepentingan ritual adat. Apakah dijadikan sebagai persembahan kepada dewa-dewa maupun kepada Tuhan yang mereka percayai, dan juga dijadikan sebagai persembahan kepada arwah dari kerabat mereka yang sudah meninggal. Karena itulah budaya minum alkohol di Indonesia tidak sepenuhnya hilang. Sebab masing-masing penduduk yang mendiami suatu wilayah di Indonesia mempercayai kegunaan dari minuman alkohol tersebut bagi tubuh mereka yang meminumnya. Ditambah ritual adat yang mewajibkan minuman alkohol sebagai benda yang harus ada di dalam ritual, menjadikan keberadaan minuman alkohol selalu ada selagi adat itu ada. Sekian dulu untuk pembahasan untuk saat ini. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lampu lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Akhir kata, see you next time and hasta la vista.